Ini di samping saya ada Cifon, dia kemana-mana pakai sepeda listrik jauh-jauh banget dan nanjak-nanjak tinggi banget sampai berapa lantai ke atas gitu ya. Kita akan dengarkan nih cerita tentang sepeda listrik ini bersama Cifon di episode yang ini. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini saya berada di daerah Jelambar ya, dan ketemu dengan ibu-ibu ya yang sering banget pakai sepeda listrik. Kemana-mana pakai sepeda listrik, dan kita pengen denger pengalamannya, takut nggak sih pakai sepeda listrik, kemudian ada masalah nggak, dan seterusnya ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu, karena Anda akan dapat informasi yang banyak tentang electric vehicle. Yuk, check that out. Nah, di samping saya ada Ibu Ivon, atau mungkin anaknya Ibu apa Ci Ivon nih anaknya nih? Terserah ya. Mungkin Ci Ivon bisa memperkenalkan diri dulu dengan siapa Ci Ivon, kemudian sepedanya ini dapatnya dari mana sih? Namanya Ivon, udah gitu ibu dua anak nih. Oh, ibu dua anak. Udah emak-emak kan judulnya, Udah emak-emak. Nah, ini tuh waktu itu tuh iseng gitu kan, lihat-lihat sebenarnya tuh rencananya tuh beli yang roda 3 karena saya tuh nggak bisa naik motor aja dulu, saya takut gitu kan. Akhirnya iseng-iseng, ya udahlah coba nekat aja lah. Beli ini waktu itu lihat-lihat di Tokopedia. Oke, di Tokopedia online ya? Online, saya samperin, lihat, bagus juga. Ya, warnanya unik gitu, udah gitu aku tuh yang langsung ngangkut gitu, beli di Tokopedia gitu kan, udah gitu dapat cicilan lagi. Oh, bisa cicil Bu ya? Iya. Oh, oke. Berarti nggak berasa ya belinya ya, karena bisa kayak cicil. ibaratnya sembari pakai, sembari gimana ya? Sewa pakai gitu. Ah, jadi anggapannya begitu ya? Sewa jadi milik gitu. Nah, ini Pacific tipe apa sih ini namanya? Relikus. Oh, Relikus. Dan kalau boleh tahu ini udah berapa lama? Dari Mei awal ya? Mei awal tahun ini, berarti udah lumayan berapa bulan? 5 bulanan ada mungkin? Enggak, 4 bulanan ya? Enggak, bukan Mei awal, Juni awal. Oh, Juni awal. Belum lama ya berarti ya? 1,5 bulanan gitu. 1,5 bulanan. Nah, tipe yang Relikus ini kalau Cifon pakai nih ya, sebenarnya paling sering tuh dipakai buat apa sih? Ngantar anak atau apa sih? Ngantar anak baru akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini biasanya pakai untuk apa? Kayak nyeles gitu, kayak tawarin barang gitu. Jadi kan Cifon kerjanya memang dagang ya, jualan gitu ya? Iya. Oke, jadi memang sering bawa barang, taruh di keranjang bawaannya? Ya kan cuman kayak baru canvassing gitu, kayak baru. Jadi iya. Barangnya memang nggak terlalu besar juga ya? Kalaupun besar juga taruh di Taruh, jadi bawa tas juga gitu, atau taruh di deck sini gitu ya? Nah, Cifon nih, ini menarik banget ya, karena kan Cifon nih emak-emak nih, banyak banget yang orang penasaran, terutama yang emak-emak nih ya, pakai sepeda listrik gitu ya, di jalanan. Takut nggak sih? Serem nggak sih? Awalnya takut. Awalnya takut, tapi setelah biasa gimana? Gimana ya kalau di jalan tuh banyak orang baik. Jadi kalau kita tuh takut, kita tuh kayak ragu gitu. Ntar ada orang yang bilang, tenang Bu, tenang. Saya kawal gitu. Oh, malah justru Jadi banyak temen gitu, banyak yang kawal. Jadi nggak usah takut. Gak usah takut ya. Jadi buat ibu-ibu tuh, buat mama tuh yang takut gitu, ternyata banyak juga kok orang baik di jalanan gitu ya. Nggak Sekarang selamanya. udah berani. Paling jauh kemana sih, Ci? Pakai sepeda listrik? Gulf Island Peak. Peak itu Pantai Indah Kapuk? Iya. Wow, ke sana sekitar berapa? 15 km mungkin ada, jadi bolak-balik 30 km-an kali ya? Wow, lumayan. Itu dipakai pagi, siang, sore? Ya masih. Ada pakai. Panas gak sih? Lihat aja udah belang nih. Oh, udah mulai. Nah, proteksinya gimana nih, Cifon? Kemana-mana harus pakai helm, kemudian pakai sarung tangan nggak? Sempet pakai, cuman gara-gara anak diilangin. Oh, malah dibuat main ya. Nah, Cifon kan sering pakai jauh-jauh nih ya. Pernah ada masalah nggak sih dengan sepedanya? Rusak atau bagaimana? Ya, belum sih, belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau kehabisan baterai, pernah nggak di jalan? Hampir kehabisan. Menyesuaikan ya. Kalau misalnya kita pelan, dia otomatis naik. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berhenti, dia tambah naik lagi. Oke, di baterai barnya penunjuknya Iya. kalau pelan atau berhenti dia pasti naik. Begitu kita gas kenceng baru dia turun. Ya, Jadi, apalagi kalau sampai 3, dia langsung turunnya lebih cepat. berarti kalau udah sampai 3 gitu, Cifon lebih pelan-pelan aja gitu ya, nggak gas kenceng gitu. Oh, selama ini kan ini sepeda listrik ya, harusnya ada goesan ya. Ikut bantu goes nggak sih?
Nggak pernah. Jangan sampai. Nggak enak, nggak terlalu enak sih, karena kan dia kayak nyangkut-nyangkut. Iya gitu. betul. Dan Lagi dia pula berat ya. ya berat dan posisinya nggak enak buat goes ya. Posisinya nggak enak. Nggak enak buat goes. Kalau nanjak pernah nggak sih? Grand Heaven Fluid. Grand Itu Heaven rekor. Fluid. Grand Heaven Fluid dari bawah naik Dari bawah. ke lantai atas. Itu ibaratnya entar deh kamu ke itu tuh kayak 3 lantai. Oh berarti tinggi banget ya. Seingat saya tinggi dan cukup terjal lah itu ya. Bukan terjal lagi itu ibaratnya aduh. Tapi pengalamannya gimana? Itu bisa nanjak juga atau Nanjak. bisa nanjak? Nanjak saya kan ada itu. Oh tapi ada takut nggak? Perasaan takut? Takut. Nanjaknya waktu baru setengah, Hah? cut sedikit gitu kan. Masih oke lah. Masih Tiba-tiba ngeliat udah tinggi. Oh udah tinggi baru. Udah gitu kan kayak walaupun masih bisa naik, kita udah takut gitu, kita udah takut. jangan sampai jatuh, jangan jadi terpaksa pakai kaki walaupun bisa naik gitu. Turunnya tuh yang takut banget gitu. Oh karena turun Waduh. lebih mengerikan ya karena takut nyelonong begitu turun ya. Iya. Jadi memang harus pelan-pelan, kalau turun Iya. harus rem dikit-dikit, pokoknya pelan aja yang waktu penting naik turun. kayak wah gampang lah ini begini sekali itu langsung turunnya. Oke, berarti nih jalan jauh udah nih, Iya. nanjak tinggi udah nih, wah ini Superman banget ya. Mungkin orang pada mama nggak bakal berani itu. Gak berani ya, Cifon berani tapi apalagi yang belum nih, angkut berat pernah nggak? Bawa anak atau bagaimana? Angkut Anak berat? aku kan cuman berapa ya? 11 kiloan. Oh 11 kilo jadi nggak terlalu berat ya, jadi belum pernah bawa barang berat juga ya? Kan aku juga baru belajar Hah? kayak ginian baru Iya? kayak 1 bulanan karena waktu aku beli aku nggak pernah nyetir motor, jarang, malah sepeda dulu pernah banget tapi udah nggak pernah. Udah jarang lah gitu kan? ya. Jadi aku nggak terlalu berani bonceng kayak yang lebih gede dari aku. Gitu. Nah ini kan biasanya gini, sepeda kayak gini ini paling banyak nih mama ya, buat bonceng anaknya ke Iya. sekolah gitu ya. Iya. Dulu nih beli nih, sampai sekarang nyesel nggak sih beli sepeda listrik? Ya enggak lah, Enggak, hemat banget. Ini tuh hemat banget. hebat banget. Menggantikan apa, transportasi yang lain nggak? Misalkan kayak gini, dulu pakai mobil atau pakai motor? Pakai mobil. Kemudian sekarang udah jarang pakai atau bagaimana? Udah jarang banget karena kayak gini lah, kita naik mobil aku boros ya. 3 hari gitu kita isi bensin sekitar 250.000 itu tuh pasti Wow, 3 hari 250.000. Iya, 250. Nah ini kalau ini cicilannya sebulan paling cuma 267 gitu kan. 257 berarti hampir sama sekali isi bensin. Sekali kurang lebih. Dan ini tuh kayak saya ngisi mungkin casnya itu mungkin 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali ya. 2-3 hari sekali lah ya. Sekali charge palingan di bawah 10.000 ya. Enggak, dia kan cuman kayak 48 volt, dia Iya. punya itu 20 20 ampere. 20 ampere. 960 paling cuma 1.700 Seribuan ya, 1.700. gitu kan, 3 hari, 1 bulan paling 10.000. Iya, itu setiap bulan paling 10.000-an. Wah. Berarti iya. hemat banget nih pakai ini. Iya, apalagi saya kan kayak nyicilan gitu, kayak pinjem pakai. Nggak berasa lah istilahnya gitu ya. Nggak berasa murah banget, bener-bener Murah banget ya. Ini lumayan nih, spesifikasinya berarti dia pakai 48 volt, kemudian baterainya baterai SLA yang 20 amperan ya. Iya. 20 amperan, jadi pantas bisa jarak jauh. Pernah tes paling jauh nggak? Berapa kilometer? Nah, itu justru pengen saya tes. Pengen tes, tapi pernah lihat di Civen, lihat di sini atau lihat di aplikasi atau Di bagaimana? aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Apa pakai aplikasi apa? Speedometer. Speedometer. Nah, di speedometer pernah nggak paling jauh tuh sampai berapa kilometer? Baru 48, berapa, tapi baterainya baru drop kayak 1 gitu. Jadi hampir 50 kilometer. Hampir 50. Hampir 50 kilometer dan baterai barnya baru 1 drop ya? 1 drop. Oke, berarti lumayan bisa jauh dong ini ya? Lumayan ya? Tapi kalau udah 1 drop, biasa drop ke-2, ke-3 itu lebih cepat. Ah, ya, jadi anggapannya kalau tadi hampir 50, berarti 60 sampai 70 km mungkin masih bisa ya? Tuh, buat mama tuh, bisa jarak jauh loh. Bisa. Dan Cifon sudah membuktikan ya? Ini ntar hari kapan mau pergi ke, kan saya juga agen properti di Remax Golden Star, jadi mau bawa ke Puri. Oh, dari sini Puri. sampai ke Puri. Wow, itu lumayan jauh juga Itu sih. jauh ya. Lumayan jauh. Jadi, tapi berani ya, Ci? Berani lah. Kan gampang gitu loh. Gampang ya? Kalau udah biasa tuh, Kalau udah biasa. kayak ibaratnya naik motor lebih murah jauh. Memang kecepatannya nggak akan bisa seperti motor kali ya. Berapa sih kecepatannya kira-kira? 30 km per jam atau?
Dia kalau di sininya 50, cuma Kalau di sini 50 di speedometer, wow. Tapi kayaknya nggak akurat kali ya. Nggak terlalu itu. Nggak akurat kali ya. Paling maksimal bisa 44. Bisa 44 itu lewat aplikasi. Ya. Lewat aplikasi speedometer Cuma, ya. Kita di Jakarta ngomong aja deh ibaratnya, lu bisa tembus seberapa cepet. Karena macet sih ya, betul ya. Apalagi waktu kemarin saya ke TA, Taman Anggrek, itu tuh bener-bener nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kecepatan 30 km sampai 40 km per jam itu udah cukup banget sebetulnya. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau di Jakarta. Kota kayak Jakarta yang banyak macet ya. Berarti kesimpulannya memang buat Cifon ini worth it banget, makanya pengen dipakai terus ya. Iya. Kerusakan belum pernah ya kan. Nah, cara ngerawatnya bagaimana sih? Ya gimana ya, saya gimana ya? Nggak ada perawatan berarti ya? Nggak ada, apa yang mau dirawat? Berarti minim perawatan. Kalau motor kan harus ganti oli, harus cek rantai dan segala macam. Itu nggak ada ya? Nah, kalau untuk baterainya itu sendiri, kalau cara ngecasnya bagaimana? Pulang begitu pakai langsung charge atau bagaimana? Tiap hari charging atau bagaimana? Saya sih kalau rajin ya abis pulang langsung cas. Katanya sih demi menjaga baterai katanya ya. Cuman kalau males ya 2-3 hari sekali. Oke. Memang kalau baterai terutama SLA itu paling bagus memang sehabis pemakaian ya charge gitu. Tapi jangan langsung agak adem dulu baru di charge. Itu memang untuk baterai lebih awet. Mesti pindahin ke sini gitu kan, males gitu. Jadi yang kayak Oh ya, ini baterainya nggak bisa dicabut sih ya, nggak bisa diangkat ya. Jadi harus di charge di sepedanya ya. Ini kan Cifon beli dan tidak menyesal nih di toko online ya. Mungkin toko online dengan toko fisik yang di Pasifiknya mungkin agak berbeda kali ya. Saya nggak tahu deh. Mungkin Cifon waktu beli ini berapa sih di online? 5. Memang agak beda sih kalau misalnya saya samperin ke tokonya langsung. Dia kayaknya harga toko online-nya 5,75. Udah gitu tapi di tokonya sendiri kayaknya lebih mahal, tapi saya udah lupa berapa gitu. Di tokonya malah lebih mahal, lebih murah online. Kan orang pasti nawar katanya. Oke. Jadi Cifon lebih milih beli online gitu ya, dan bisa dicicil ya? Iya, jadi saya beli ke sana, saya ngeliat barangnya, oh ya bagus, saya langsung beli, kirim pakai Lalamove, gitu. Udah gitu saya pembayaran lewat Tokopedia kan, soalnya pakai kartu kredit, dia punya bunga 0%. Bikin cicilan 0% ya? Cicil 12 bulan atau? 24 bulan. Yeah. Jadi sebulannya sekitar kayak 260 kan soalnya dia tambah kayak biaya admin gitu kan. Oke. Tapi selama ini berarti harganya di online ternyata lebih murah daripada di toko fisiknya ya. Wow. Nah, Cifon, kan ini tidak menyesal, kemudian senang banget gitu ya. Nah, ada saran-saran atau kata buat yang ibu-ibu terutama nih emak-emak lah, ataupun bapak-bapak juga boleh lah ya, yang penasaran dengan sepeda listrik, ada saran atau bagaimana nggak sih? Iya, pokoknya hemat jauh lah. Pokoknya semua yang ngelihat sepeda listrik saya tuh pasti yang tanya-tanya begini, lu beli harga berapa, gimana? Sampai waktu itu kan sering posting di Facebook, yang nggak kenal nih bisa sampai PM gitu. Ikut nanya gitu ya? Lu beli tipe apa, begini-begini, bla bla bla. Akhirnya dia beli juga. Beli juga gitu. Sampai beli kayak udah 4 atau 5 gitu. Waduh, tetangga? Tiga yang dari online Facebook. Tetangga sama satunya lagi yang nggak cerita, tiba-tiba dia begini, udah ada di rumah, nggak tahu tuh. Mestinya Cifon nih dapat jadi BA-nya pasti. Tapi memang bagus. Nggak tahu ya, kalau menurut saya sih bagus ya, karena dia tanjakan. Kalau beli yang terlalu tanggung, satu hal, jangan beli yang terlalu murah juga. Saya bukannya itu, lihat dulu speknya ya. Lihat maksudnya kebutuhan gitu. Kadang beli sebenarnya saya banyak yang lebih murah daripada ini. Cuman saya pikir begini, tanggung, kita jadi nggak bisa jalan jauh ya. Tanjakan mungkin kita nggak bisa ya. Cuman kayak hemat ya, mungkin ini juga lebih mahal dikit. Cuman kan kalau hitung-hitung bensin ini jauh lebih murah. Lebih murah daripada. Jadi buat ibu-ibu atau mama, daripada beli motor yang keperluannya juga nggak keluar kota jauh-jauh, mendingan sepeda listrik gitu ya, Cifon ya? Iya, benar. Nah, kita sudah mendengarkan ya cerita dari Cifon. Terima kasih banyak ke Cifon untuk ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman yang terutama ibu-ibu atau mama bisa dengar ceritanya ini dan dapat inspirasi ya untuk menggunakan sepeda listrik. Ternyata sepeda listrik itu selain hemat juga sebetulnya sih dari segi kecepatan lebih safety dibandingkan dengan motor gitu ya. Dan buat yang ibu-ibu yang takut kemana-mana, udah ada contoh nih, Cifon yang boleh dibilang kemana-mana pakai sepeda listrik dan
menurut Cipon adalah worth it banget gitu ya. Nah, buat teman-teman ya, kalau seandainya punya electric vehicle, bisa kontak ke EVholic ya, tulis saja nama, kemudian juga domisilinya yang paling penting ya, di mana, dan kemudian tipe kendaraannya apa dan sudah berapa lama sih kalian pakai gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan channel seperti ini, silahkan subscribe, yang buat belum subscribe ya. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang berbeda. Yuk, salam EVholic, see you next time.